Bibi sangat hebat, mampu berbicara dengan orang yang akan meninggal, membantu mereka mewujudkan keinginan, mengantar ke dunia surga. Oleh karena itu disebut Xiangu. Sebuah gadis yang menggantung nyawanya dikirim dari desa sebelah. Setelah menyerap esensi matahari dan bulan, tiba-tiba, bayangan jiwa melayang keluar dari tubuh dan berlari. Wajah Bibi tiba-tiba berubah. Buruk, jiwa terpisah dari tubuh pasti karena sangat penuh dendam. Entah membunuh orang untuk membayar jiwa atau mencari orang untuk meminjam jiwa. Anak-anak, cerita horor kecil di tengah malam. Tonton sampai habis sekali. Mulai cerita utama. Sebelum seseorang meninggal, jika hatinya penuh dendam, akan ada napas yang terhenti. Orang yang kesehatannya buruk tidak boleh mendekat, karena jiwa akan terdorong keluar untuk menggantikan orang yang meninggal. Namun bibi saya berbeda, usia 50, tidak hanya bisa berbicara dengan orang yang akan meninggal, tetapi juga bisa mengantar mereka pergi dengan sukarela, hanya karena dia memiliki sebuah mutiara besar yang bening. Oleh karena itu penduduk desa menyebut bibi sebagai Xiangu, artinya mengantar arwah ke surga kebahagiaan. Hari itu, paman ketiga dari desa yang sama datang memanggil bibi, mengatakan bahwa putrinya tidak baik-baik saja, namun dia masih belum bisa menghela napas terakhir, berduka setiap hari dan malam, meminta bibi saya untuk datang melihat apakah ada keinginan yang belum terpenuhi, agar dia tidak mau pergi. Setelah mendengar itu, bibi saya membawa mutiara dan mengikuti paman ketiga pergi. Putri paman ketiga berusia 18 tahun, sakit parah mendadak, dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan untuk membawanya pulang dan mempersiapkan pemakaman. Setelah menunggu bibi dan mereka pergi jauh, saya diam-diam mengikutinya. Karena urusan ini, bibi tidak pernah mengizinkan saya untuk terlibat, bahkan tidak mengizinkan saya untuk ikut campur. Tapi saya sangat penasaran. Sampai di rumah paman ketiga, sudah dikelilingi oleh banyak orang. Saya melihat bibi mengangkat mutiara dan menghadap gadis yang terbaring di ranjang bergumam. Setelah beberapa saat, bibi keluar. Paman ketiga maju. Xiangu, apa yang ingin dikatakan? Bibi melihat paman ketiga dengan dingin, langsung menuju pintu utama gedung misteri. Paman ketiga segera bergegas ke gedung misteri. Xiangu, saya tidak bisa membantu hal ini. Silakan minta bantuan yang lebih ahli. Paman ketiga menarik lengan bibi. Xiangu, tolong bantu saya. Putrimu setiap hari menangis dengan hati yang hancur. Sungguh sangat menyayat hati. Nyonya tua sudah dirawat di rumah sakit. Bibi melepaskan tangannya, tiba-tiba membentak paman ketiga. Omong kosong, sesuai layaknya menderita. Paman ketiga menutupi wajahnya, sedikit merasa bersalah, membuat keributan tanpa muka. Namun melihat bahwa bibi benar-benar tidak peduli lagi, paman ketiga langsung berlutut dan membungkuk. Bibi menegur dengan keras, putrimu jelas-jelas minum racun, namun kamu mengatakan bahwa dia terkena penyakit mendadak. Saat meninggal, kamu memilih untuk menguburkannya di rumah Wang Laohan. Wang Laohan semasa hidup adalah preman dan perawakan nakal. Apakah kamu menguburkan putrimu di sana untuk mengatur pernikahan hantu baginya? Wajah paman ketiga tiba-tiba menjadi pucat. Bingung berkata, pokoknya sudah mati. Di mana saja tidak peduli. Saya membesarkannya selama 18 tahun. Sudah waktunya berbakti kepada orang tua. Selain itu, saya menerima uang dari anak Wang Laohan. Bibi marah dan berkata, kamu benar-benar tamak uang. Kamu bahkan berani mengambil uang ini. Tak takut mendapatkan kutukan dari langit. Pemakaman tidak berjalan lancar. Putrimu tidak bisa pergi. Setelah bibi selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi, tapi pandangannya menyapu ke arah saya sebentar. Saya cepat-cepat menyembunyikan diri, namun tetap ditemukan oleh bibi yang tajam matanya. Dia mendekat, menarik telingaku, dan membawa pulang. Sesampainya di rumah, dia mulai memarahi saya. Xiao Lianer, sudah berapa kali saya bilang, kesibukan orang mati mengurangi kesedihan. Mengapa kamu tidak mendengarkan? Saya menutup telinga dan mengusapnya. Tarikan tadi sangat sakit, berbisik pelan. Begitu banyak orang yang ikut meramaikan. Aku pergi melihat apa yang terjadi. Bibi yang marah kembali untuk menarik telingaku lagi. Gadis itu sebenarnya memiliki aura gelap yang kuat. Orang yang akan mati itu memiliki aura gelap yang lebih kuat. Jika seseorang memiliki dendam yang sangat besar, menolak untuk merasuki kamu, nyawamu akan berakhir. Aku tersenyum dan bercanda. Aku punya lambang kayu persik dan batu giok dari bibi. Aku tidak takut. Bibi melirikku dengan sinis. Tidak lagi memperhatikanku. Aku segera bertanya, Bibi, putri paman ketiga bukankah terkena penyakit mendadak? Mengapa sekarang jadi minum racun pestisida? Bibi sambil mengusap mutiara berkata, gadis kecil itu muntah darah. Kasur pun ternoda darah. Aroma pestisida memenuhi seluruh rumah. Tidak mungkin penyakit mendadak. Dengar-dengar, minum pestisida dapat merusak kerongkongan dan lambung. Sangat menyakitkan. Dia benar-benar bisa bertahan selama ini. Paman ketigamu akan mengatur pernikahan hantu antara dia dan Wang Laohan yang berusia lebih dari 70 tahun. Setelah ini dijalankan, masalah ini akan selesai. Bagaimana dia bisa bersedia mengatur pernikahan hantu? Hanya akan mengikatnya untuk kehidupan berikutnya. Dia hanya bisa hidup bersama Wang Laohan. Bertemu dengan ayah seperti ini, benar-benar membuat orang merasa bersalah. Kemudian, paman ketiga dianiaya tanpa bisa berbuat apa-apa. Berulang kali datang mencari bibi. Semua ditolak oleh bibi. Paman ketiga hanya bisa mengembalikan uang dari anak Wang Laohan.
memberi putrinya sebidang makam baru. Tak lama kemudian, putrinya pergi. Nama Bibi Jin Time tersebar dengan meriah. Bahkan orang dari sebelah datang untuk mengundang. Bibi sudah keluar beberapa hari dan belum kembali. Aku bosan, bangun pagi untuk berolahraga di gunung. Saat aku hampir pulang pada siang hari, menemukan beberapa orang berkumpul di depan pintu rumah. Aku mendekat untuk melihat, hanya melihat beberapa orang berkumpul di sekitar papan kayu. Di atasnya terbaring seorang gadis muda. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor, mata-matanya kosong, terlihat seperti jiwa tak lama lagi. Membawa orang yang hampir mati ke depan pintu rumahku. Benar-benar membuat marah. Aku berkata dengan tidak puas. Kalian siapa? Kenapa kalian membawa orang ke depan pintu rumahku? Salah satu pria parubaya yang botak melihatku. Dengan cepat maju ke depan. Nona, apakah ini rumah Xian Gu? Aku memandang dia dari atas ke bawah. Mendung, tinggi dan kekar. Pipi wajahnya kurus. Wajahnya tajam dan sinis. Kalian datang untuk apa? Saat itu kami datang untuk meminta bantuan Xian Gu. Aku melihat gadis di papan kayu itu sejenak. Bibi tidak ada di rumah. Tunggu sampai dia kembali. Aku akan memberitahunya. Kalian pulang dulu. Pria botak itu tampak tidak senang. Kami datang dari jauh. Tidak akan pergi sebelum bertemu Xian Gu. Dengan itu mereka mencari tempat duduk. Beberapa orang tidak peduli lagi dengan gadis itu. Aku jadi panik. Bibi benar-benar tidak ada di rumah. Menunggu tidak ada gunanya. Pria botak itu tidak memperhatikanku lagi. Aku menapak kakinya. Pokoknya Bibi tidak ada di rumah. Jika mereka mau menunggu, silakan menunggu. Tapi sampai siang hari, mereka masih belum pergi. Gadis di papan kayu itu ditempatkan di tanah. Disinai matahari terik, pria-pria itu akhirnya menemukan tempat yang teduh untuk bermain kartu. Saya keluar untuk mengejar mereka. Bibi saya benar-benar tidak di rumah. Saya sudah berdoa selama beberapa hari agar dia bisa kembali. Kalian hanya membuang waktu di sini sia-sia. Dan masih menderita hidup-hidupnya. Pria botak itu melirikku sekali lagi namun tetap tidak memperhatikanku. Dia terus berbicara dengan teman perjalanannya. Aku menunduk melihat gadis di papan kayu itu sejenak. Matanya terpaku padaku dengan erat. Itu membuatku terkejut. Aku segera menutup pintu. Tak disangka malam hari berikutnya, mereka masih bersama-sama. Aku sedang bingung bagaimana harus mengusir mereka besok dengan cara apapun. Tiba-tiba melihat Bibi datang kembali dari kejauhan. Aku dengan gembira memanggil Bibi. Setelah Bibi mendekat, dia juga melihat mereka semua. Pria botak itu segera maju ke depan. Apakah kamu Xian Gu? Bibi mengangguk. Apakah kalian ingin bicara denganku? Dia menunjuk pada gadis di papan kayu dan berkata, istri saya, wanita bajingan ini. Hanya tersisa satu napas lagi. Tetapi tidak mati. Matanya menatap orang-orang sepanjang hari membuat mereka merasa gelisah. Di rumah juga terlalu dingin untuk ditunggu. Mereka ingin melihatmu. Aku terkejut menatap pria botak itu. Lalu menatap gadis itu lagi. Apa-apaan ini? Mereka berdua adalah pasangan. Aku kira mereka ayah dan putri. Bibi juga menatap gadis di papan kayu itu. Dengan cepat maju dan menutupi mataku. Berkata, maafkan saya tidak bisa menangani ini. Kalian sebaiknya mencari bantuan yang lebih ahli. Pria botak itu menjadi panik. Kamu bukan penipu jalanan, kan? Tidak bisa menyelesaikannya, jadi tidak mau memperhatikan. Bibi tidak berkata-kata, hanya wajahnya menjadi muram. Tiba-tiba langit menggelegar petir. Langit menjadi gelap. Bibi menatap ke langit, lalu menatap gadis di papan kayu itu lagi. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik. Dalam kebingungan, aku melihat bayangan melayang dari papan kayu itu. Terbang cepat masuk ke tubuh pria botak. Mata pria botak langsung berubah merah dan tajam. Berlari ke satu arah. Kecepatan yang mengejutkan. Perubahan mendadak membuat semua orang ketakutan. Bibi pergi memeriksa nadi gadis di papan kayu. Dengan cepat bertanya apakah ada yang lain yang datang bersama. Berapa lama kalian sudah datang? Aku menjawab dulu. Mereka sudah datang kemarin. Sial, bagaimana kalian bisa membiarkan orang yang hampir mati terpapar? Setelah cahaya bulan, sekarang terpapar langsung di bawah matahari. Orang lain panik luar biasa. Jiwa yang terpisah pasti memiliki dendam yang sangat kuat. Entah mencari orang untuk balas dendam atau menyakiti orang untuk meminjam jiwa. Cepat bawa aku pergi, rumah kalian. Jika tidak, pria itu juga tidak bisa selamat. Gadis ini sudah mati. Cepat angkat kembali untuk pemakaman yang baik. Bibi bahkan belum kembali ke rumah. Pergi bersama orang-orang itu. Aku ragu 2 detik tapi ikut pergi. Sampai di rumah mereka, langit sudah gelap. Angin jahat bertiup datang. Pintu terbuka dan tertutup. Sedikit tidak normal. Semua orang dengan hati-hati mengintip ke sekeliling. Takut melihat sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, hanya melihat di depan pintu ruang utama. Pria botak itu menepuk leher seorang pria tua. Mengangkatnya tinggi-tinggi. Pria tua itu lidahnya menonjol. Wajahnya pucat dan tanpa warna darah. Tampak seperti akan mati. Bibi melihat situasi itu. Mengeluarkan mutiara dan menunjuk ke pria botak itu. Mengucapkan satu mantra. Pria botak itu langsung terjatuh ke tanah. Pria tua itu menutup lehernya dan berbaring di tanah sambil bernafas keras. Pria botak itu menatap Bibi dengan tatapan yang kejam. Kemudian dia mencoba untuk melarikan diri. Namun, Bibi yang memegang mutiara dan mengucapkan mantra lagi. Menunjuk padanya. Dia terjepit di tempat itu. Pria botak itu berkata dengan garang. Mengapa kalian menghentikan aku untuk membalas dendam? Buka matamu dan lihatlah.
Apa hewan buas yang kalian semua? Bibi berkata, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Kamu sudah mati, peristiwa masa lalu harus dilepaskan. Cepat bereinkarnasi, jika sekarang menciptakan kutukan, ke dunia bawah, namun harus dibayar kembali. Mengapa aku harus melepaskan? Aku ingin mereka mati tanpa tempat peristirahatan. Bahkan jika aku masuk neraka, aku juga akan mengajak mereka untuk menemani. Ternyata gadis itu bernama Xiao Fang. Baru saja diterima di universitas unggulan. Selama liburan, dia menjalin hubungan cinta. Namun mengakhiri hidupnya, Xiao Fang mengikuti pacarnya kembali ke kampung halaman untuk membahas pernikahan. Namun pacarnya memiliki tujuan lain. Mereka secara lahiriah menjalani hubungan cinta. Sebenarnya untuk paman, yaitu pria botak itu mencari istri. Xiao Fang taat, juga seorang yatim piatu. Pacarnya tertarik pada sifat-sifat itu. Setelah menipu Xiao Fang untuk datang, dia memabukkan Xiao Fang, mengantar dia ke ranjang pria botak itu. Xiao Fang mengetahui penipuan tersebut, berpikir siang dan malam untuk melarikan diri. Namun setiap kali dia tertangkap dan dihukum. Kemudian, ayah pria botak itu, adalah pria tua itu, melihat Xiao Fang tampak muda dan cantik. Maka dia berulang kali memperkosa Xiao Fang, memukuli Xiao Fang, hingga Xiao Fang secara mental hancur. Melihat Xiao Fang berubah menjadi orang bodoh, pria tua itu kemudian membujuk pria botak untuk membiarkan Xiao Fang menerima uang dari pelanggan. Kemudian, Xiao Fang melihat pacarnya kembali. Berpikir dia melihat harapan, seluruh dirinya menjadi jernih. Dia memohon bantuan kepada pacarnya. Namun yang dia dapat adalah satu pukulan dan pemerkosaan setelah yang lain. Pelecehan jangka panjang membuat Xiao Fang hanya tersisa satu napas. Dan napas itu adalah untuk membalas dendam, untuk mengirim mereka ke neraka. Wajah Xiao Fang layu, ekspresinya menakutkan, membuat keluarga pria botak itu sangat takut. Mendengar tentang reputasi Bibi, jadi mereka ingin mengatasinya, untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, Xiao Fang sebenarnya hampir mati, hanya tersisa satu napas. Setelah dikirim oleh mereka, dia mengalami terik matahari yang menyengat, dan juga menyerap esensi cahaya bulan. Dengan menggunakan dendam yang kuat, Dao Jie berhasil mengusir jiwa pria botak itu. Menduduki tubuhnya, Bibi berkata kepada Xiao Fang, semua penderitaan yang kamu alami di kehidupan ini, adalah semua karena kau berhutang kepada mereka, ayah dan anak laki-laki itu, di kehidupan sebelumnya. Sekarang sudah dibayar kembali, di kehidupan berikutnya, kamu pasti akan bereinkarnasi dengan baik. Xiao Fang menatap Bibi dengan tajam. Di kehidupan sebelumnya, aku berhutang kepada mereka. Hehe, ibu hantu tua yang sangat jijik. Fitnah tanpa bukti, katakan atau tak katakan. Di dalam hati mereka tetaplah keluarga binatang. Apakah ini layak disebut Xiangu? Xiangu adalah gelar hormat yang diberikan semua orang kepadaku. Tentu saja, aku pantas mendapatkan gelar ini. Namun kamu sudah menyimpan niat jahat. Hari ini aku pasti akan menangkapmu. Maka aku akan bertarung denganmu. Setelah Xiao Fang melepaskan tubuhnya, dia bergerak cepat menyerang Bibi. Bibi menghindar ke samping. Mereka berdua bertarung. Aku melihatnya dengan mata terbelalak dari balik pohon. Hatiku langsung dingin. Bibi sebenarnya menghadap ke orang jahat. Ingin menangkap Xiao Fang. Selain itu, dia memiliki keterampilan yang sangat baik seperti itu. Sama sekali tidak seperti orang berusia 50 tahun. Xiao Fang baru saja meninggal. Jiwanya masih lemah. Segera dikalahkan oleh Bibi. Bibi memegang bola giok mengarah ke Xiao Fang. Mulutnya bergumam mantra. Dengan cepat, saya melihat bayangan kabur yang keluar dari tubuh pria botak. Roh itu menarik diri ke dalam bola giok. Bibi menyimpan bola giok itu. Di wajahnya muncul senyuman aneh. Ekspresi itu belum pernah saya lihat sebelumnya. Roh itu memberitahu saya bahwa kejadian ini tidak sederhana. Tiba-tiba, dia melirik ke arah saya. Tatapan itu tidak akan pernah saya lupakan. Saya cepat-cepat bersembunyi di belakang pohon. Menunggu sebentar, berpikir bahwa Bibi pasti sudah pergi. Dengan hati-hati saya mengintip, tepat bertemu wajah Bibi yang tumbuh semak-semak. Saya terkejut dan hampir jatuh ke tanah. Keringat dingin mengalir. Saya terbata-bata. Bibi datang ke depan saya. Berkelut di tanah. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Apa yang kamu lihat barusan? Di dalam kepala saya teringat gambaran Bibi yang baru saja memasukkan Xiao Fang ke dalam bola giok. Namun tubuh saya bereaksi dengan menggelengkan kepala. Saya tidak melihat apa-apa barusan. Dengan nada yang masih penuh kasih. Di desa kita, Bibi tiba-tiba memanggil saya. Lian. Saya berhenti. Tiba-tiba saya merasakan angin di telinga saya. Saya menoleh dan melihat. Bibi entah kapan sudah berada di belakang saya. Dia berusia 50 tahun. Namun kerutan di wajahnya semakin dalam. Meskipun tampak penuh kasih, tetapi ada sesuatu yang aneh yang tak bisa dijelaskan. Bibi, Lian tahun ini sudah berapa usia? 1 bulan lagi akan berusia 18 tahun. 18 ya, Lian hampir dewasa. Saya menekan rasa panik dalam hati. Bibi jelas lebih tahu ulang tahun saya daripada saya sendiri. Tapi hari ini dia malah bertanya pada saya. Dan saya bisa merasakan, tatapan panasnya hampir menelan saya. Bibi menepuk bahu saya yang kaku. Sudah, hari ini kamu juga capek. Lebih baik istirahatlah lebih awal. Saya segera berlari kembali ke kamar.
dan mengunci pintu, berdiri di depan pintu sambil menarik napas panjang. Bibi benar-benar tidak normal. Dulu saya paling suka mengikuti dia, tapi sekarang melihatnya saja sudah membuat saya takut. Apalagi saat dia memasukkan Xiao Fang ke dalam bola giok. Ekspresi puas di wajahnya. Tiba-tiba saya teringat apa yang Bibi katakan sebelumnya, bahwa wanita memiliki energi negatif yang kuat. Jika bertemu orang jahat, mereka akan dipilih menjadi objek yang dirasuki. Apakah Bibi dirasuki? Apakah jiwa dalam tubuhnya bukan milik Bibi lagi? Tapi gelar Xiangu tidak didapat dengan mudah. Dia tidak pernah gagal. Lalu apakah Bibi benar-benar Bibi saya? Saya memutuskan untuk menyelidikinya. Dia memiliki kebiasaan minum susu sebelum tidur. Saya sengaja naik kendaraan ke kota dan meminta seseorang membeli obat tidur dengan harga mahal. Saya menambahkannya ke dalam susu Bibi saat dia tidak memperhatikan. Pukul 11 malam, saya diam-diam merayap ke depan jendela Bibi. Saya menunduk ke jendela dan melihat Bibi sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Saya diam-diam membuka pintu dan masuk. Berjalan ke sisi Bibi, memanggil namanya beberapa kali. Tidak ada jawaban. Saya merasa senang. Tampaknya obat tidur mulai bekerja. Saya mulai mencari dengan hati-hati. Saya ingat bola giok ada di rak buku Bibi. Saya memeriksa semua barang. Akhirnya menemukannya. Ternyata tidak hanya ada bola giok, tapi juga petunjuk penggunaannya. Yang paling penting adalah, ada juga buku tentang keabadian yang tertekan di bawahnya. Saya segera memasukkan petunjuk penggunaan dan buku keabadian ke dalam dada saya. Lalu dengan hati-hati saya mengambil bola giok. Mengamati dengan seksama, meskipun tampak seperti bola giok biasa dari zaman kuno. Namun saat dipegang terasa seperti ada perasaan fanatik. Saya tidak berani tinggal lama. Saya menyimpannya di dada dan siap keluar. Tiba-tiba Bibi memanggil saya. Lian, kamu ke kamar saya ngapain? Saya berdiri kaku di tempat. Betis saya gemetar. Saya sudah menambahkan cukup banyak obat tidur. Bagaimana mungkin Bibi bisa terbangun? Tapi itu bukan yang harus saya pikirkan sekarang. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menjawab pertanyaan Bibi. Saya meraba bola giok di kantong. Jantung saya berdebar-debar kencang, seperti akan mengalami serangan jantung. Tadi malam saya lupa membawa ember kecil. Perut saya sakit ingin buang air besar. Tapi saya takut. Saya ingin memanggil Bibi menemani. Tapi melihat kamu tidur nyenyak, saya tidak tega membangunkanmu. Jadi saya memutuskan untuk pergi sendiri dengan berani. Bibi membuka selimut, bangkit dari tempat tidur, langsung bangun. Malam-malam takut ke toilet sendirian. Saya menarik napas dalam-dalam. Bibi mengenakan pakaian dan berjalan menuju saya. Tiba-tiba menatap saya. Kenapa kamu berkeringat begitu banyak? Saya panik dan buru-buru menekan. Perut saya sangat sakit, tidak bisa ditahan lagi. Setelah itu, saya segera memegang perut dan berlari ke toilet. Saat saya duduk, saya mendengar suara batuk Bibi di luar. Tapi saya sama sekali tidak buang air besar. Tidak bisa keluar. Namun saya takut Bibi curiga. Saya berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan 3 kentut keras.